Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan pelajaran i'rab ayat-ayat Al-Quran. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Ya, perlu kita ketahui bahwasannya kita tidak jadi menyampaikan i'rab secara rinci dalam arti menyebutkan cara mengi'rabnya. Akan tapi kita akan mencukupkan membacakan atau membahas i'rab secara garis besar sebagaimana apa yang kita lihat di mushaf i'rab. Ya, karena berhubung yang ikut di belajar kita di grup kita ini pesertanya bermacam-macam, bervariasi ya. Ada yang masih awal-awal belajar, ada yang mungkin sudah lama gitu. Ya, sehingga sebagai bentuk fasilitasnya di sini kita akan prioritaskan kepada yang masih awal-awal belajar dengan cara kita sampaikan pembahasan masih secara garis besar. Adapun bagi yang sudah lama belajar dan ingin lebih detail, maka silahkan dari hal-hal yang perlu diketahui nanti ditanyakan ya di grup kita. Semoga kita bisa memberikan jawabannya. Dan juga kita sampaikan lagi bahwasannya di dalam i'rab Al-Quran ini terkadang ada sisi-sisi cara mengi'rab yang bukan cuma satu bentuk ya, tapi berbagai bentuk. Akan tapi di sini kita akan sebutkan satu saja sebagaimana yang tertera di sini. Yang terkadang ada dua, ada tiga ya, yang disebut dengan aujuhul i'rab, yaitu wajah atau sisi atau bentuk-bentuk cara mengi'rab. Dari satu kata dia memiliki i'rab yang bermacam-macam. Ya, sekali lagi di sini kita sampaikan satu bentuk saja sebagaimana yang tertulis gitu. Adapun bagi yang ingin mengetahui atau ingin bertanya maka silahkan ya nanti sampaikan saja di grup kita gitu. Nah, pada ayat yang keempat ini Allah Ta'ala berfirman walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman terhadap wahyu yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kamu dan terhadap adanya akhirat mereka meyakini. Ya, kita lihat pada ayat yang keempat ini walladzina di situ tertulis dua, harfun dan ma'tufun ya. Lihat harfun dan ma'tufun. Harfunya adalah huruf wawunya, dia adalah huruf ataf, huruf untuk menghubungkan antara kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Ya, dia huruf ataf, sedangkan alladzina maktufun dialah yang diatofkan. Ya, yang diatofkan ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita kasih gambaran tentang apa itu atof. Ya. Dan alladzina ini atofnya kepada alladzina yang ada pada ayat yang ketiga ya, alladzina yang ada pada ayat yang ketiga. Permulaan ayat ketiga ini kan ada alladzina yu'minuna. Ya, atofnya ke sini gitu. Ya. Kemudian yu'minuna kita lihat tulisannya fi'lun huruf dhad huruf ra. Maksudnya fi'il mudhari yang marfu atau yang rofa ya. Kemudian ada fa'ilun. Ya, yu'minuna ini fi'il mudhari, dia marfu atau rofa. Indikasi rofanya ini ada huruf nunnya menunjukkan dia rofa karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah. Sedangkan mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini wawul jamaahnya, inilah fa'ilnya. Ya, wawul jamaahnya itulah fa'ilnya. Ya, boleh ya kita kasih gambaran di sini. Yuk minuna. Ya, yuk minuna.
Ya, kita ya. Yu'minuna, tanda rofaknya ini nunnya. Inilah tanda rofaknya ya. Nunnya itulah tanda rofaknya sehingga dia disebut fi'il mudhari yang marfu'. Ya, karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah sehingga tanda rofaknya ketika ada huruf nun itulah dalam keadaan rofa. Sedangkan fa'ilnya ini huruf wawunya. Huruf wawunya itu adalah fa'ilnya. Ya, sehingga yu'minuna dia merupakan fi'il mudhari yang marfu dan ada fa'ilnya berupa wawul jamaah. Namanya wawul jamaah. Dan fa'ilnya bukan dhamir hum yang mustatir, bukan. Tidak ada hum mustatir di sini. Bahkan fa'ilnya dhamir yang zahir tampak, yaitu wawul jamaah termasuk dari dhamir. Nah, kemudian bima. Bima tersusun dari dua, jarun majrurun. Jarun huruf jar, yaitu huruf ba-nya ini huruf jar. Yang dikasroh jadi bi ya. Nama hurufnya ba, al-ba'u itu nama hurufnya. Huruf ba-nya itu huruf jar dan ma-nya itu majrur. Ma-nya adalah ma mausul. Karena dia isim yang mabni, maka tidak perlu dicari apa tanda jarnya, tidak perlu. Karena dia mabni. Sehingga jarnya hanya posisinya saja. Dia pada posisi jar. Sehingga dia disebut majrur oleh huruf ba. Dan unzila fi'lun madin. Ya, dia adalah fi'il madhi yang jenisnya fi'il madhi majhul. Ya, karena fi'il madhi itu ada dua, ada majhulun, ada ma'lumun. Majhul itu artinya yang pasif, yang maknanya di. Kalau ma'lumun artinya aktif, maknanya me. Unzila telah diturunkan. Kalau yang maklum adalah anzala telah menurunkan, itu kan. Kalau ini unzila telah diturunkan. Ya, ini fi'il madhi ya, sehingga dibaca unzila. Nah, kemudian ilaika ini tersusun dari dua, jarun majrurun. Huruf jarnya ilanya, ila itu huruf jar dan domir kafnya ya dia domir satu huruf maka sebut nama dia namanya kaf. Bacanya ka tapi namanya kaf. Domir kafnya itu dia majrur oleh huruf jar tersebut. Karena domir adalah mabni, sekali lagi yang mabni itu tidak perlu dicari apa tanda i'robnya. Misal kaf apa tanda jarnya? Tidak ada karena dia mabni. Sehingga majrurnya hanyalah posisinya saja. Dia pada posisi jar karena didahului oleh huruf jar. Kemudian wama, wawunya huruf atof, ma-nya maktufun. Ma di sini atof kepada ma yang ada di sini ini. Pada bima itu ya. Wawunya huruf atof. Ma-nya adalah isim mausul yang atof pada ma yang ada pada lafadz bima ini. Nah, kemudian unzila ya sama dengan unzila sebelumnya fi'lun madhin fi'il madhi yang majhul sehingga maknanya telah diturunkan ya dia majhul. Kalau maklumnya apa? Maklumnya anzala menurunkan. Unzila diturunkan gitu. Nah, pada unzila yang ini dengan unzila yang ini sebenarnya sama ya, dalam arti ya naif fa'ilnya itu adalah domir mustatir huwa kembali ke ma. Yang ini juga naif fa'ilnya ya domir mustatir huwa kembali ke ma ya ke ma yang ini. Jadi unzila telah diturunkan dia itu dia telah diturunkan dianya kembali ke ma itu ya. Min qablika minnya jarun huruf jar ya. Qablika tersusun dari dua majrurun mudhafun ilaih qoblinya majrur karena didoleh oleh min sehingga min qobli dan kafnya dia adalah mudhaf ilaih dari qobli ya, sehingga qobli dia mudhaf dan majrurnya dia karena didoleh oleh min sedangkan kafnya itu mudhaf ilaih ya. Kemudian wabil akhirati wawunya wawu huruf atof ya. Di sini ada tiga harfun, jarun, majrurun gitu ya. Maka harfunnya yaitu wawunya huruf atof. Ba-nya ya dia huruf satu huruf sebut namanya ba gitu ya. Kayak tadi bima itu sama ini bi. Ba-nya adalah jarun huruf jar. Al-akhirati majrur. Karena ada huruf ba maka jadinya majrur al-akhirati. Dan ada tanda jarnya nih kasroh karena ini termasuk kata yang mu'rob sehingga ada tanda i'robnya.
Kalau jer ya pakai kasroh gitu. Nah, kemudian hum ini mubtada. Hum adalah domir. Domir adalah mabni sehingga tidak perlu dicari apa tanda rofaknya bagi mubtada tersebut. Tidak ada karena dia mabni sehingga rofaknya hanya posisinya saja. Hum merupakan domir pada posisi rofa karena sebagai mubtada. Dan yang terakhir yukinuna. Ya, tertulis fi'lun mudhari'un marfu' ya. Kemudian ada fa'il sama dengan yu'minuna ya. Jadi yuqinuna ini adalah fi'il mudhari yang dirofa, indikasi tanda rofanya huruf nun ini dan fa'ilnya ini wawul jamaah itu fa'ilnya. Nah, sekali lagi fa'ilnya bukan dhamir mustatir takdiruhu hum, bukan. Kalau antum ditanya apa sih fa'il pada yuqinuna, jawabannya wawul jamaahnya. Apa tanda rofaknya? Jawabannya adanya huruf nun. Ya karena kalau tidak ada nunnya menunjukkan dia bukan rofa karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran i'rab secara garis besar ya dari ayat yang keempat surat Al-Baqarah ini. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.